Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Rifki Abar, yang kedua Rizka Wahyuananda, saya sendiri, dan yang ketiga adalah Sarah Aida Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan metodologi penelitian kualitatif meta-analisis. Pada kesempatan ini, kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian meta-analisis, yang kedua, tahapan dalam metode meta-analisis, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan meta-analisis, dan yang keempat, penerapan meta-analisis dalam penelitian. Yang pertama yaitu pengertian meta-analisis. Pengertian meta-analisis. Meta-analisis merupakan salah satu bentuk penelitian dengan menggunakan data penelitian-penelitian lain yang telah ada atau data sekunder. Oleh karena itu, meta-analisis merupakan metode penelitian kuantitatif dengan cara menganalisis data kuantitatif dari hasil penelitian sebelumnya untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian-penelitian tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian meta-analisis. Yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian laporan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Yang ketiga, untuk menemukan konsisten atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis. Yang keempat, untuk memperoleh estimasi effect size, seberapa kuatnya hubungan atau seberapa besarnya perbedaan antara variabel biati penelitian. Yang kelima, melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada. Selanjutnya ada fungsi penelitian meta-analisis. Yang pertama, mengidentifikasi heterogen pengaruh pada berbagai macam penelitian dan apabila memungkinkan maka dapat ditarik kesimpulannya. Yang kedua, meningkatkan kekuatan statistik dan presisi untuk mendeteksi pengaruh. Yang ketiga, mengembangkan, memperbaiki, dan menguji hipotesis. Dan yang keempat, mengurangi subjektivitas dari perbandingan penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan perbandingan eksplisit. Yang kelima, mengidentifikasi kesenjangan data antara pengetahuan dasar dan mengarahkan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah menentukan ukuran sampel untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rifki. Selanjutnya yang kedua ada tahapan dalam metode meta-analisis. Nah, untuk melakukan meta-analisis, 3 langkah utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan penelitian yang relevan. Dalam melakukan analisis meta, ada beberapa langkah awal yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut yaitu menentukan pertanyaan penelitian, menentukan penelitian yang relevan, melacak dan mengumpulkan penelitian, dan pilot coding. Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. A. Menentukan pertanyaan penelitian. Dalam menentukan pertanyaan penelitian, maka perlu melakukan agregasi, kemudian mengestimasi proporsi atau rata dari banyak penelitian. Yang B. Menentukan penelitian yang relevan. Sebelum melakukan meta-analisis, perlu dipertegas spesifikasi dari literatur yang akan digunakan dalam meta-analisis. Terdapat 3 alasan utama pentingnya untuk menentukan kriteria, yaitu yang pertama, kriteria-kriteria tersebut dapat digunakan untuk memandu dalam memilih penelitian mana yang akan digunakan dalam meta-analisis. Yang kedua, kriteria tersebut penting untuk menentukan populasi yang berkaitan dengan pembuatan kesimpulan. Yang ketiga, transparansi yang berkaitan dengan publikasi meta-analisis. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan adalah bidang ketertarikan yang akan dianalisis, karakteristik sampel, desain penelitian, waktu penelitian, tipe publikasi, dan informasi effect size. Karakteristik penelitian yang digunakan dalam analisis meta harus jelas. Yang C. Melakukan pengkodean. Dalam mengadministrasikan hasil penelitian yang akan diagregasikan dalam analisis meta, pengkodean perlu dilakukan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan pertanyaan penelitian, mempertimbangkan aspek spesifikasi dari penelitian tersebut, mengembangkan pedoman dalam mengkodekan bahan sumber data meta-analisis dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, misalnya berupa tahun publikasi, tipe publikasi, lokasi, jumlah sampel keseluruhan, jumlah sampel laki-laki atau perempuan. Kodean ini diperlukan ketika peneliti memerlukan informasi tambahan untuk menginterpretasikan hasil analisis meta. Yang kedua, menghitung effect size. Kunci dalam meta-analisis adalah menentukan effect size yang mampu mewakili temuan kuantitatif dari sekumpulan studi penelitian dalam bentuk standar yang memungkinkan perbandingan numerik dan analisis bermakna di seluruh penelitian. Adanya effect size menjadikan meta-analisis mungkin untuk dilakukan karena effect size diperoleh dari dependent variable. Dalam satu meta-analisis dapat mencakup lebih dari satu jenis statistika, misalnya t-test, ANOVA, multiple regresi, korelasi, odds ratio, atau chi-square yang kemudian harus diubah dalam bentuk effect size. Terdapat bermacam-macam jenis effect size. Effect size dibagi berdasarkan pada rata-rata atau mean, data biner, dan korelasi. Yang ketiga, koreksi bias dan prosedur umum dalam meta-analisis. Koreksi bias dapat dilakukan apabila sampel berukuran kecil, yaitu N kurang dari 20. Setelah efek size dihitung, selanjutnya dilakukan uji homogenitas untuk melihat signifikasi variabel efek size. Setelah menguji homogenitas, penelitian perlu mengestimasi rata-rata efek size berbobot unik, kemudian menguji signifikasinya. Dari data efek size setiap studi, batas bawah dan batas atas dapat dihitung. Demikian pula pada data efek size terbobot, batas bawah dan batas atasnya dapat diestimasi. Hasil estimasi batas bawah dan batas atas kemudian digunakan untuk menggambar forest plot. Gambar ini digunakan untuk menginterpretasikan hasil meta-analisis, baik kecenderungannya dan besarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Aida. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan meta-analisis. Kelebihan dari meta-analisis, pertama, prosedur meta-analisis menerapkan disiplin yang berguna dalam proses merangkum temuan penelitian. Kedua, meta-analisis merupakan studi yang dilakukan dengan cara yang lebih canggih daripada prosedur peninjauan konvensional yang cenderung mengandalkan ringkasan kualitatif atau word counting. Ketiga, meta-analisis mampu menemukan pengaruh atau hubungan yang dalam pendekatan lain untuk meringkas penelitian. Keempat, meta-analisis menyediakan cara terorganisir untuk menangani informasi dari jumlah besar temuan penelitian yang sedang dikaji. Kelemahan dari meta-analisis. Pertama, analisis ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya daripada review penelitian kualitatif konvensional. Kedua, adanya bias pada pengambilan sampel dan publikasi. Ketiga, studi yang digunakan dalam meta-analisis tidak sebanding atau sering dikenal dengan analogi apel dan orange. Keempat, adanya kesalahan secara metodologi. Selanjutnya, penerapan meta-analisis pada penelitian. Pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan dan lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika melalui meta-analisis yang ditulis oleh Aryo Andri Nugroho, Ida Wijayanti, dan Prasetyo Yudo Atmoko yang dirilis pada jurnal Axioma Journal pada tahun 2020. Pada penelitian, pendekatan meta-analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan dan model pembelajaran berbasis lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika selama 4 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai 2019 di area Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di perguruan tinggi yang terletak di daerah Jawa Tengah. Prosedur dalam penelitian ini disesuaikan dengan tahapan meta-analisis yang disarankan oleh Glass adalah sebagai berikut.
Pertama, menetapkan domain penelitian yang akan dirangkum. Kedua, memilih jenis publikasi yang dikumpulkan. Ketiga, mengumpulkan hasil penelitian atau literatur. Keempat, mencatat data-data penelitian. Kelima, menghitung efek Zeiss setiap sumber atau penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pada model pembelajaran berbasis penemuan, yaitu nilai efek Zeiss pada tahun 2016 sebesar 0,941, tahun 2017 sebesar 0,777, tahun 2018 sebesar 0,712, dan tahun 2019 sebesar 0,618. Sedangkan pada model pembelajaran berbasis lingkungan, yaitu nilai efek Zeiss pada tahun 2016 sebesar 1,177, tahun 2017 sebesar 1,866, tahun 2018 sebesar 1,070, dan tahun 2019 sebesar 0,866. Selama tahun 2016 sampai 2019, rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan lebih baik daripada menggunakan model pembelajaran berbasis penemuan, yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai efek Zeiss model pembelajaran berbasis penemuan sebesar 0,762 dan model pembelajaran berbasis lingkungan sebesar 1,245. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh model pembelajaran berbasis penemuan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung menurun setiap tahunnya, sedangkan pengaruh model pembelajaran berbasis lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung tidak stabil setiap tahunnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.